Pertanyaannya sangat bagus ya, kami sudah catat ini. Ada yang akan kami kerjakan, ada yang sudah juga kami kerjakan. Pertama terkait dengan bagaimana mendorong SMK menjadi berwirausaha. Ya. Nah, tahun depan kami punya namanya satu program magang SMK di UMKM. Jadi kami akan memagangkan adik-adik SMK ini di UMKM yang kita bina. Jadi katakanlah kalau ada UMKM, kalau si SMK itu alamatnya di Percut atau di Tembung, nanti kami carikan nanti UMKM yang ada di sana. Kalau dia misalnya di Binjai, kami carikan, jadi mereka nggak terlalu jauh. Nanti transportasinya juga kita bantu. Jadi transportasinya selama beberapa bulan, sehingga pelajaran dia di SMK itu yang dia sudah diajari mulai dari mindset, berwirausaha, bagaimana manajemen berbisnis itu, prakteknya nanti dia akan mendapatkan di UMKM. Jadi selain si UMKM ini mendapatkan tambahan tenaga membantu di situ, orang ini juga bisa langsung melihat bagaimana pahit-pahitnya, bagaimana seluk-beluknya mengelola UMKM, apa masalahnya, bagaimana tantangannya, dia langsung dapat. Selama ini jujur aja kalau magang-magang itu kan di kantor hanya duduk-duduk, disuruh motokopi, jadi seperti cleaning service. Nah itu kita tidak mau. Jadi mereka nanti harus turun di sana. Dari laporannya juga kita akan lihat apa yang dia kerjakan, apa-apa kira-kira masalah di sana, apa yang bisa dia transfer dari pengetahuannya yang dia terima kurang lebih 3 tahun di SMK untuk diberikan kepada si UMKM kita itu. Jadi proses learning by doing juga dia bisa terjadi transfer knowledge di sana, tapi dia juga bisa mendapatkan masukan-masukan yang untuk laporan dia nantinya. Jadi kami berharap dengan seperti itu jiwa kewirausahaannya itu akan semakin terasa. Dia bisa langsung berpraktek. Jadi itu yang kami lakukan untuk SMK. Yang kedua, soal pengawasan saya setuju ya. Jadi pengawasan ini memang pertama dari sisi jumlah pengawas kami itu sangat kurang dibanding dengan banyaknya koperasi menjadi kewenangan provinsi, luasnya jangkauan kita sampai ke daerah Nias sana, ke daerah Tapanuli bagian selatan sana. Nah, tapi bukan hanya soal kuantitas, saya setuju tadi juga profesionalisme. Maka ke depan program kami saya sudah minta seluruh pengawas koperasi harus bersertifikat. Harus bersertifikat sehingga mereka kompeten, tahu bagaimana mengawasi koperasi, tahu bagaimana menilai kesehatan koperasi. Dan saya pastikan juga pengawas juga harus diawasi. Dia pengawas harus diawasi. Nah, siapa pengawasnya koperasi ini? Ya salah satunya adalah saya. Saya akan melihat nanti laporan-laporan mereka dan saya juga pastikan kalau ada misalnya yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami akan buka komunikasi dengan koperasi-koperasi yang ada. Jadi saya setuju bahwa moral hazard itu ya, itu harus dijaga. Kalau enggak, moral ini bisa destruktif. Orang yang pintar punya kewenangan, kalau tidak punya integritas, malah ini bisa merusak yang sudah ada ini. Jadi selain membangun profesionalisme, kami juga akan meningkatkan kompetensi mereka, kami juga akan mengawasi mereka dengan efektif, dan tentunya juga harus membangun integritas dan juga pengakuan, dan tentu ada promosi ya, jadi ada reward juga kepada pengawas-pengawas kalau mereka nanti menjadi fungsional pengawas. Nah ini yang belum ada sekarang di kita, sudah ada fungsional pengawas tapi belum berjalan begitu baik. Nanti ke depan kami akan tingkatkan lagi. Itu mungkin Pak Irwan. Yang